Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faiza. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar fikih sama dengan materi yang kemarin, yaitu masih tentang sholat sunnah rawatib. Hanya saja pembahasan kita hari ini anak-anak lebih fokus kepada apa itu muakkad dan apa itu ghairu muakkad. Kemarin sudah pernah Ustadz bahas sedikit dan kita sekarang akan membahasnya dengan lebih detail lagi. Ayo kita belajar. Baik anak-anak, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Apa yang dimaksud muakkad? Muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata sering di sini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan jenis sholat sunnah ini. Makanya dinamakan dengan muakkad. Sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Lah, macam-macam sholat sunnah rawatib yang masuk dalam golongan muakkad ini apa saja Ustadz? Anak-anak bisa lihat di layar bahwa yang masuk dalam kategori muakkad itu ada 5. Yang apabila dijumlah itu ada 12 rakaat. Yang pertama, 4 rakaat sebelum duhur. Yang kedua, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi, jika anak-anak melaksanakan sholat duhur, jangan lupa melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah duhur itu 2 rakaat. Dan juga ba'diyah duhurnya itu juga 2 rakaat. Kemudian jenis yang ketiga ada 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah isya. Jadi anak-anakku, kalau kalian melaksanakan sholat maghrib dan isya, jangan lupa setelahnya menambah 2 rakaat. Nah, karena ini dikerjakan setelah maghrib dan isya, maka istilahnya ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Jenis yang terakhir yang termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi nanti kalau bangun tidur, kalau mau sholat subuh, sebelum sholat subuh, anak-anakku semuanya sholat sunnah rawatib dulu 2 rakaat. Karena ini sebelum, maka istilahnya adalah qobliyah subuh. Ingat anak-anak, 5 jenis sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena pahalanya sangat besar sekali. Jadi kita rugi apabila tidak mengerjakannya. Nah, sekarang kita akan membahas yang ghairu muakkad. Jadi kalau tadi ada muakkad, sekarang ghairu muakkad. Ghairu muakkad ini bagaimana Ustaz? Ghairu muakkad itu kebalikan dari muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau muakkad itu sering dilakukan, kalau ghairu muakkad ini jarang dilakukan. Lah kita bagaimana? Kita boleh melakukannya, kita juga boleh tidak melakukannya. Ini yang membuat beda anak-anak. Jadi kalau yang pertama tadi itu muakkad sering dilakukan, kalau yang kedua sekarang ini ghairu muakkad jarang dilakukan. Lah, macam-macamnya bagaimana Ustadz? Sholat
sunnah rawatib yang termasuk dalam golongan ghairu muakkad itu bagaimana? Lah di sini anak-anak ada 4 macam sholat sunnah yang masuk dalam golongan ghairu muakkad. Pertama, 4 rakaat setelah zuhur. Nah, maksudnya gimana nih, Ustaz? Yang dimaksud 4 rakaat setelah zuhur ini adalah anak-anak jika selesai melaksanakan sholat zuhur, sholat sunnahnya itu 2 rakaat saja. Karena yang masuk muakkad itu 2 rakaat. Apabila nambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat, ini sudah termasuk pada golongan ghairu muakkad. Jadi intinya kalau selesai sholat zuhur nambah 2 rakaat itu muakkad. Tetapi kalau nambah sampai 4 rakaat itu ghairu muakkad. Selanjutnya lagi ada 4 rakaat sebelum asar. Jadi ketika azan asar, sebelum kita melaksanakan sholat asar itu ada sholat sunnah rawatib tetapi masuk dalam golongan ghairu muakkad. Nabi jarang melakukannya. Yang ketiga ada 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang keempat 2 rakaat sebelum isya. Jadi beda anak-anak. Kalau sebelum maghrib dan isya itu hukumnya ghairu muakkad. Nabi jarang melakukannya. Tapi kalau setelah maghrib dan setelah isya itu termasuk muakkad. Nabi sering melakukannya. Jadi untuk ghairu muakkad ini ada 4 macam. Kalau yang muakkad tadi ada 5, sekarang yang ghairu muakkad itu ada 4 macam anak-anak. Bagaimana? Sampai di sini sudah ada gambaran pemahaman tentang bagaimana muakkad, bagaimana ghairu muakkad. Insya Allah mudah dipahami ya. Lah anak-anak, biar kita tidak kebingungan mana sholat yang muakkad dan mana sholat yang ghairu muakkad, Ustadz sudah membentuk kotak-kotak warna yang ada di layar. Sebelum itu Ustadz ingatkan dulu, di sini ada yang namanya sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu, sholat yang wajib kita laksanakan, sedangkan sholat sunnah, sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan rugi. Ustadz ulang lagi, kalau qobliyah itu dilakukan sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu. Lah sekarang anak-anakku semuanya perhatikan kotak-kotak warna yang ada di layar. Jika kotaknya berwarna biru langit, maka sholat tersebut masuk dalam kategori sholat sunnah rawatib muakkad, sangat dianjurkan. Jika kotaknya berwarna hijau, maka masuk dalam kategori sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, jadi tidak terlalu dianjurkan. Kita lihat contohnya langsung anak-anak. Di sholat maghrib, kalau sebelum sholat maghrib kotaknya berwarna hijau, kalau sesudah sholat maghrib kotaknya warna biru langit. Jadi anak-anak sudah jelas ya, kalau sebelum maghrib itu ghairu muakkad, Nabi jarang melakukannya. Tetapi kalau setelah maghrib karena kotaknya warna biru langit, Nabi sering melakukannya. Jadi anak-anakku, ini di sini mudah membedakannya. Anak-anak tinggal lihat saja. Oh, kalau biru langit ini muakkad. Oh, kalau hijau ini ghairu muakkad. Sekarang, loh ini kok ada yang warna merah Ustadz? Ya anak-anakku,
Yang warna merah ini menunjukkan bahwa tidak ada sholat yang dilaksanakan pada waktu tersebut. Contohnya yang warna merah ini adalah setelah asar, setelah subuh. Jadi kalau setelah asar dan setelah subuh tidak perlu mengerjakan sholat sunnah karena tidak ada. Jadi sampai di sini anak-anak bagaimana, sudah paham? Insya Allah mudah dipahami ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Semoga kita bisa memahaminya dengan mudah. Dan semoga ilmu kita hari ini barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.